Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngesti Wahyuni dari NIM D22 2018 02480 dari kelas D2242. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisa jabatan saya. Di sini saya mengambil petugas pokok dari fungsi assembling. Yang pertama, uraian kegiatan pokok, menyerahkan dokumen rekam medis baru dan kelengkapan formulirnya kepada unit pengguna. Pengukuran waktunya per menit, yaitu hari pertama 5 menit, hari kedua 7 menit, hari ketiga 5 menit, hari keempat 6 menit, hari kelima 5 menit, hari keenam 5 menit. Untuk rata-rata per menitnya itu hasilnya adalah 5 menit dari penjumlahan pengukuran waktu per menit dibagi jumlah hari kerjanya, sehingga hasilnya rata-rata per menitnya adalah 5 menit. Itu dibulatkan. Untuk kuantitas kegiatan atau satuan waktunya itu dilakukan 1 kali dalam seminggu. Untuk kuantitas kegiatan per tahun itu adalah 48 kali. Hasil dari 1 dikali 48 minggu sama dengan 48 kali per tahun. Untuk uraian kegiatan pokok yang lainnya itu caranya sama, hanya saja kuantitas kegiatan atau satuan waktunya berbeda. Seperti satu ini adalah 30 hari dikalikan 211 hari, sehingga hasilnya 6.330 kali per tahun. Selanjutnya, untuk penghitungan per bulannya itu dikalikan 12 kali per tahun, sehingga 1 dikali 12 sama dengan 12 kali per tahun. Maka hasil cara penghitungan untuk rata-rata waktu per menitnya sama dari semua kegiatan pokok petugas assembling. Selanjutnya adalah observasi tugas penunjang. Di sini saya mengambil kegiatan rapat koordinasi dengan waktu 1,5 jam. Keterangannya itu dilakukan per bulan sekali, sehingga 1,5 jam dikali 12 bulan sama dengan 18 jam per tahun. Untuk loka karyanya itu rata-rata waktu kegiatannya 3 jam dan dilakukan per tahun, sehingga total waktu kegiatan per tahunnya adalah 3 dikali 1 tahun sama dengan 3 tahun. Selanjutnya adalah rapat profesi, dilakukan rata-rata waktunya adalah 3 jam. Itu dilakukan per semester, sehingga 1 tahun adalah 2 semester, sehingga 3 dikali 2 semester sama dengan 6 jam per tahun. Selanjutnya untuk pelatihan atau seminar, rata-rata waktu kegiatannya adalah 6 jam per semester, sehingga 6 dikali 2 semester sama dengan 12 jam per tahun. Untuk apel hariannya adalah 30 menit sama dengan setengah jam, dilakukan setiap hari, yaitu 6 hari sama dengan 0,5 dikali 214 hari sama dengan 107 jam per tahun. Selanjutnya untuk analisa jabatan, di sini sama seperti yang awal tadi, yaitu observasi tugas pokok. Untuk menyerahkan dokumen rekam medis baru dan kelengkapan formulirnya kepada unit pengguna, kuantitas kerja persatuan waktunya adalah 1 kali dalam seminggu. Kuantitas tahunnya adalah 48. Dari hasil 1 dikali 48 minggu sama dengan 48 kali per tahun. Untuk rata-rata waktu kegiatannya adalah 5 menit. Untuk selanjutnya mencatat setiap penggunaan formulir rekam medis itu adalah 30 kali per hari, sehingga 30 dikali 211 sama dengan 6.330. Untuk seluruh kegiatan pokok, uraian kegiatan pokok, cara penghitungannya sama, hanya saja pada kuantitas tahunan itu tergantung dari berapa kali dilakukan dalam setiap minggu, setiap harinya, atau setiap bulannya.
Sehingga kalau dilakukan tiap bulannya adalah 1 dikali per bulan sama dengan 1 dikali 12 sama dengan 12 kali per tahun. Selanjutnya adalah untuk WKT-nya. Di sini untuk WKT dari hari kerja efektif itu adalah 6 hari per minggu sama dengan 312 hari per tahun. Diklatnya 6 hari per tahun. Cuti tahunannya adalah 12 hari per tahun. Absen ketidakhadiran 8 hari per tahun. Libur nasional adalah 9 hari per tahun. Dan waktu kerja adalah 6 jam per tahun. Waktu kerja efektif 4,5 jam per tahun. Untuk waktu kerja efektifnya, cara menghitungnya adalah waktu kerja dikali 75% sehingga hasilnya adalah 4,5 jam per tahun per hari. Selanjutnya adalah hari kerja yang tersedia, itu hasil dari hari kerja efektif dikurangi dalam kurung diklat cuti tahunan, absen ketidakhadiran, libur nasional, itu dikurangi dari beberapa poin itu sehingga hasilnya 267 hari per tahun. Dan jam kerja efektif adalah jumlah dari hari kerja tersedia dikali waktu kerja efektif sehingga hasilnya 1202 jam per tahun. Untuk analisa standar beban kerja itu saya mengambil contoh kegiatan pokok yang pertama, menyerahkan dokumen rekam medis baru dan kelengkapan formulirnya kepada unit pengguna. Rata-rata waktunya tadi 5 menit. Untuk rata-rata waktu per jamnya adalah hasil dari 5 menit dibagi dari 6 menit sehingga hasilnya 5 menit dibagi 60 menit sehingga hasilnya 0,083. Untuk WKT-nya adalah untuk jam per tahun kita mengambil dari hasil WKT sebelum WKT ini sehingga hasilnya 1202. Untuk standar beban kerjanya adalah hasil dari WKT dibagi dengan rata-rata waktu per jam sehingga 1202 dibagi 0,083 hasilnya 14.422. Caranya sama untuk penghitungan waktu untuk kegiatan pokok, untuk penghitungan standar beban kerja semua kegiatan pokok, caranya sama untuk sampai hingga tugas kegiatan akhir. Selanjutnya, untuk standar kelonggaran petugas, di sini untuk rapat koordinasi tadi membutuhkan waktu 1,5 jam per bulan. Untuk total waktu yang dilakukan dalam 1 tahun adalah 18. Ini hasil dari 1,5 jam dikali 12 yaitu 18. Untuk per tahunnya tinggal 3 jam dikali 1 tahun berarti dikali 1 sama dengan hasil yang 3. Untuk rapat konversi juga sama. Untuk pelatihan seminar itu waktunya 6 jam per semester sehingga per semester dalam 1 tahun ada 2 semester sehingga 6 dikali 2 sama dengan 12. Untuk apel hariannya itu adalah 30 menit atau setengah jam dikali per hari 211 sama dengan 105,5 dan waktu senggangnya 1 jam per hari sama dengan 211. Untuk WKT-nya sama yaitu 1202 dan standar kelonggarannya adalah hasil dari total waktu dilakukan dalam 1 tahun dibagi dengan WKT sehingga hasilnya misal yang rapat koordinasi 18 dibagi 1202 maka hasilnya 0,15. Nah, untuk penghitungan standar kelonggaran dari unit kerja lainnya itu caranya sama dan untuk totalnya hasil dari penjumlahan dari
standar kelonggaran rapat koordinasi hingga waktu senggang, sehingga hasilnya adalah 0,293. Selanjutnya, untuk yang terakhir adalah analisa kebutuhan sementara atau KG. Untuk standar beban kerjanya adalah yang sudah ditentukan tadi adalah 14.424, dan kuantitas kegiatan hasil dari perhitungan tadi adalah 211, dan untuk SK-nya kita menggunakan hasil dari standar kelonggaran ini 0,293. Untuk kegiatan KG-nya adalah hasil dari kuantitas kegiatan dibagi dengan standar beban kerja, sehingga hasilnya contoh dari menyerahkan dokumen rekam medis adalah 211 dibagi 14.424, sehingga hasilnya 0,015. Begitu juga cara untuk kegiatan pokok. Untuk menghitung KG dari kegiatan pokoknya lainnya, caranya sama, yaitu kuantitas kegiatan dibagi dengan standar beban kerja. Untuk kebutuhan tenaga akhir, yaitu menggunakan cara sigma 4 plus SK. Jadi hasil dari KG ini maka dijumlah, hasilnya adalah 0,499. Untuk mengetahui hasil dari kebutuhan tenaga akhir, yaitu kejumlahan dari 0,293 ditambah 0,499, maka hasilnya 0,792, sehingga beban kerja petugas asing puskesmas tergolong tidak berlebih atau tidak overload, karena hasil analisa beban kerja itu kurang dari 1, berarti 0,792 per petugas. 0,792 per petugas. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.